Jadi walaupun di kamar kecil, entah punya bangunannya atau tidak, di wadah atau dimanapun, tetap doa atau sunnah membaca doa seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini dianjurkan oleh para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, imam masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi dan lagi kita pada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Berbagai macam anugerah karunia. Di antara karunia yang paling besar adalah Allah masih memberikan anugerah iman Islam, anugerah taat pada Allah. Sampai pagi hari ini kita masih bisa datang ke masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Maka mari kita syukuri anugerah yang besar ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu tambahkan karunia anugerahnya pada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah firmankan, la azidannakum, pasti dan pasti akan aku tambahkan nikmat karuniaku kepada kalian. Maka kita berharap dengan syukurnya kita kepada Allah atas karunia iman Islam, syukur kepada Allah atas taufik mengamalkan agama, maka kita berharap semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya untuk kita selalu mengamalkan agama Allah. Harapan kita ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, pembahasan tentang zikir-zikir, doa-doa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amalan
sehari semalam, amal selama 24 jam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala, bab apa ucapan yang dianjurkan ketika seseorang akan masuk ke kamar kecil, toilet tandas. Apa sunnah-sunnah Nabi, bacaan yang berkenaan dengan masuk ke kamar kecil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadil muttasil ilal Imam An-Nawawi qala thabata fi sahihain, thabata telah tetap fi sahihain dalam kitab Bukhari Muslim, an Anasin daripada sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul adanya beliau membaca doa inda dukhulil khala'i ketika hendak masuk baitul khala, kamar kecil, tandas, WC. Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu minta perlindungan bika kepada engkau minal khubuthi wal khaba'ith daripada setan laki-laki, setan perempuan. Ada beberapa penterjemahan yang lain yang nanti akan kita bahas selepas membaca selesai bab ini. Yuqalu dikatakan al-khubuthu bidammil ba dengan mendomahkan huruf ba. Wa bisukuniha, dan boleh juga dengan mensukunkan, mematikan huruf ba. Jadi bisa dibaca khubuthi, ba-nya didomahkan, atau huruf ba-nya dimatikan, khubuthi. Kedua-duanya diperbolehkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau minal khubuthi wal khaba'ith. Wala yasihu qaulu man angkarul iskan, wala yasihu dan tidaklah benar qaulu man perkataannya orang angkaro yang mengingkari al iskan, mengingkari untuk disukunkan. Jadi Imam Nawawi membantah tidak benar kalau ada orang yang menyalahkan kalau disukunkan itu perkataan itu tidak benar. Jadi boleh dua-duanya, mau disukunkan khubuthi atau ba-nya dimatikan khubthi, kedua-duanya diperbolehkan, satu makna dan tidak salah dalam segi pelafatan. Warwaina, begitu juga kami telah meriwayatkan fi ghairi sahihain, di selain Bukhari Muslim, lafaz doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat yang pertama kita baca tadi, ini yang ditulis dinukil oleh Al-Imam Bukhari Muslim tanpa bacaan bismillah. Tapi dalam selain Bukhari Muslim ada tambahan lafaz bismillah, kemudian baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Warwaina, telah kami riwayatkan an Aliyin daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, satruma penutup perkara baina ayunil jin, antara pandangannya jin, wa aurati bani Adam, dan auratnya manusia, idza dakhala, apabila dia masuk al-kanifa, ke kamar kecil, toilet tandas, ayyakula, yaitu manusia orang tadi dia membaca bismillah. Penutup satir antara pandangan jin dengan aurat kita manusia, yaitu apabila seseorang ketika dia masuk ke kamar kecil dia membaca bismillah. Rawahu Tirmidzi,
telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi wa qala, beliau mengatakan isnaduhu laisa bil qawi. Isnaduhu sanad hadis yang tambahan, yang sanad hadis pembahasan penutup antara pandangan jin dengan aurat manusia. Hadis ini sanadnya laisa bil qawi, tidaklah kuat. Jadi Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadis ini sanadnya tidak kuat. Waqad qaddamna, tapi kami telah dahulukan fil fusul, di fasal-fasal sebelum ini, annal fadail, bahwa sesungguhnya fadilah, keutamaan dalam beramal, yu'malu, hadis tersebut bisa diamalkan fiha, di dalam fadailul a'mal, bidhaif, walaupun dengan hadis yang dhaif. Ini diulang-ulang bahwa hadis ini beliau sampaikan, jujurnya para ulama dalam amanah ilmu, hadis ini memang dhaif, tapi dalam fadail a'mal, hadis dhaif itu disepakati ulama boleh diamalkan. Qala ashabuna, qala berkata ashabuna, ashabus Syafi'i, wa yustahabbu, disunnahkan hadzal dzikr, mengucapkan zikir ini, bacaan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sawa'un kana, baik adanya seseorang fil bunyan, dia berada di kamar kecil yang betul-betul khusus ada bangunannya, toilet, tandas, kamar kecil itu kan memang bunyan, ada bangunan khusus, au fis sahra, ataupun mungkin di tanah lapang yang memang tidak diperuntukkan khusus, nggak ada bangunannya. Jadi mau buang air kecil, buang air besar, baik di tempat khusus, itu juga doa tadi dianjurkan, walaupun nggak ada bangunannya, bukan tempat khusus, maka kalau ingin buang air kecil, buang air besar juga dianjurkan. Qala ashabuna, telah berkata ashabuna Syafi'i rahimahullah ta'ala, yustahabbu, juga disunnahkan ayyakula awalan, seseorang membaca pertama kali bismillah. Jadi bismillahnya didahulukan, tsumma yaqulu, kemudian baru dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Urutannya bismillah dulu, baru doa itu kemudian dibaca. Kalau dibalik, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru bismillah, kesunahan menjadi hilang, kesunahan membaca bismillah. Warwaina, dan kami juga meriwayatkan an Ibnu Umar, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi idza dakhalal khala, kalau beliau masuk ke toilet, baitul khala, ke kamar kecil, qala, maka Nabi akan membaca Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Ini bacaan doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, minta perlindungan, bika, kepada engkau, minar rijsi, daripada kotoran, an-najisi, yang najis, al-khabithi, yang keji, al-mukhbith, yang menimbulkan kekejian, asyaitonir rajim, yaitu setan yang terkutuk. Rawahu Ibnu Sunni, Rawahu telah meriwayatkan hadis Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni, warwahu Tabarani fi kitab doa, warwahu, dan begitu juga telah meriwayatkan hadis ini At-Tabarani, Imam Tabarani, fi kitab doa, di dalam kitab doa. Ini satu bab. Tadi Imam Nawawi sudah menyampaikan sunnah apa yang dibaca ketika kita masuk ke dalam tandas, dalam toilet, ke dalam kamar kecil. Jadi luar biasanya beliau di sini, kelebihan Al-Imam An-Nawawi, beliau faqih tapi juga ahli hadis. Karena ada ulama itu biasanya terbagi, kalau sudah faqih kepakaran hadisnya kurang, atau ada yang pakar hadis, tahu ini sahih, ini hasan, ini dhaif, tapi nanti dalam bidang fikihnya tidak sepakar bidang hadis. Lah Imam An-Nawawi, beliau faqihul muhaddits wa muhadditsul fuqaha. Faqih juga muhaddits,
fakihnya para ulama hadis dan ahli hadisnya para ulama fikih. Jadi kalau membahas hukum seperti tadi, dalil, riwayat itu semua diutarakan, sehingga kita tahu mana hadis yang menerangkan daripada kesunahan-kesunahan doa yang kita baca. Nah, pertama tadi disunnahkan pertama kita masuk ke toilet, ke baitul khola, ke kamar kecil, baca doa. Dan doa ini sudah sering kita ketahui dan semoga juga sering kita amalkan, karena kita tahu Bapak Ibu, kita ini diciptakan Allah jadi manusia, ada makannya pasti makan, ada minumnya setiap hari, ada makan, ada tidur, bangun tidur, dan juga hal yang tidak bisa kita hindari, pasti dan pasti kita setiap hari itu ke kamar kecil, pasti ke WC setiap hari, kadang sampai 5 kali. Setiap waktu mau sholat, ke WC dulu, masuk dulu kamar kecil. Nah, kalau kita tidak tahu dalam agama kita ada sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, maka harian kita yang namanya masuk WC itu nggak ada nilainya nanti di sisi Allah. Dan kejadian selalu berulang, itu di beberapa persaksian orang-orang yang mu'alaf masuk Islam, itu hampir banyak yang tidak keluar juga dalam bab ini, karena mereka heran kenapa dalam agama Islam ini begitu detail arahan, kok sampai kencing pun diurus ya. Ini berulang selalu, setiap tahun, setiap zaman, setiap waktu orang-orang itu dapat hidayah gara-gara urusan kamar kecil. Nah, kadang kita yang orang-orang Islam sendiri kurang berpikir tentang hal ini, karena kurang pikirnya akhirnya tidak mengamalkan sunnah Nabi dalam hal ini. Maka kita kalau sudah tahu, alhamdulillah kita bersyukur. Di antara sunnah ini tahu kita, maka langkahnya amalkan dan istiqomah dalam amal ini. Mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah sampai akhirnya aku pun cinta padanya. Kecintaan Allah itu terhasilkan dengan mazalal abdu, tidak henti-hentinya hambaku. Jadi bukan kadang-kadang, tidak henti-hentinya, istiqomah. Ingin dapat kecintaan Allah, istiqomah di dalam sunnah Nabi. Ini diantara cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Bahkan kadang urusan kita anggap hal biasa, masuk WC, keluar WC, baca doa, kok istiqomah, kecintaan Allah bisa datang pada kita. Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tadi beliau sudah beritahu bahwa baik didomahkan huruf ba ataukah disukunkan, ini kedua-duanya diperbolehkan. Bacaan itu fasih, khubuthi atau khubuthi. Dan para ulama mengatakan bahwa doa ini, tadi Imam Nawawi sudah sampaikan, baik ada bangunan khusus ataupun tidak. Karena kita sendiri tanpa kita sadari ada beberapa kondisi buang air kecil atau buang air besar itu kadang bukan di kamar kecil. Contoh yang paling mudah, mungkin kita sampai sekarang seumur hidup namanya buang air kecil jarang lah, masa di tanah lapang. Itu kalau memang orang tuh hobi berkemah, manjat gunung, itu baru jumpa. Lah itu kan nggak ada bangunannya, mungkin di sungai, mungkin di pinggir-pinggir tempat yang agak tersembunyi, karena namanya juga pergi camping, mana ada di tempat seperti itu bangunan WC. Memang yang mereka cari kadang yang seperti itu. Lah, apakah juga ketika buang air kecil baca doa seperti ini? Ya, juga dianjurkan. Bahkan kalau kita sakit di rumah sakit secara umum atau di rumah, apa namanya itu tempat buang air kecil, pispot. Nah,
Itu kan bukan di kamar kecil, itu buang air kecilnya. Nah, apakah itu bukan dihitung orang yang sedang buang air kecil? Iya, walaupun dia buang air kecil menggunakan wadah, itu pun juga baca doa. Dianjurkan. Kalaupun nanti kalau kita lihat apa pembahasan ulama, memang ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Tapi dalam fatwa yang dipakai oleh para alim ulama seperti tadi yang disampaikan, tetap dianjurkan, disunnahkan. Jadi walaupun di kamar kecil, entah punya bangunannya atau tidak, di wadah atau dimanapun, tetap doa atau sunnah membaca doa seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini dianjurkan oleh para alim ulama. Wa akhrajat Tirmidzi fil Ilal sababu hadza ta'awudz an Yazid bin Arqam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dalam doa tadi, isi dalam kandungan doa itu minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau. Maka kita menghafalkan doa juga sepantasnya, paling tidak kita tahu makna secara umum. Mungkin lafaz per lafaz tidak hafal, tapi secara umum isi doa itu minta perlindungan pada Allah dari setan, hal-hal yang buruk. Lah kenapa? Penyebab daripada kita minta pertolongan pada Allah, ini dalam hadis yang lain, termasuk dalam Sunan At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilal, Nabi sendiri memberikan satu alasan apa penyebabnya kita minta perlindungan. Maka beliau bersabda, inna hadhil hasyus muhtadaratun fa idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa ma'lumun anna hadhil isti'adzah minhu tawadhu'. Nabi memberitahu bahwa memang tandas WC itu muhtadaratun, tempatnya setan. Lah kalau kita nggak minta perlindungan, berada di sekitar makhluk-makhluk yang memang diciptakan khusus untuk buruk, kok kita nggak minta perlindungan, maka mudah kita juga terkena keburukan. Maka kalau masuk ke sana, minta perlindungan kepada Allah. Ini Nabi memang sampaikan langsung, itu adalah tempat yang didatangi oleh setan. Dan yang kedua, Nabi membaca, saya minta perlindungan kepada Engkau, ya Allah. Nabi sendiri kan mengucapkan itu. Apakah ini Nabi tidak terlindungi? Enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Nabi membaca lita'limi hadhil ummah. Ini tentu mengajarkan kita maksudnya. Kalau Nabi maksum, pasti. Nabi itu pasti terjaga. Enggak akan mungkin ada setan yang bisa menyelewengkan, yang bisa melencengkan Nabi, itu enggak ada. Dalam hadis yang sahih, Ibnu Hajar Al-Asqalani pun juga menerangkan dalam kitab Fathul Bari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap orang itu ada setan yang ganggu. Inna syaiton yajri majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Mau menghindar itu bagaimana? Ada dalam tubuh kita. Maka Nabi mengatakan setan yang ada pada diri beliau, sampai Sayyidah Aisyah pun heran, apakah Tuhan juga ada? Ya ada, saya pun ada, kata Nabi. Tapi setan itu aslama, masuk Islam. Aslama ini bisa dikembalikan domirnya itu pada setan, setannya masuk Islam. Atau yang kedua, Nabi, saya yang diselamatkan oleh Allah. Ya kalaupun setannya nggak masuk Islam, saya selamat. Kalaupun misalkan saya nggak diselamatkan, ya setannya masuk Islam. Dalam dua kondisi itu Nabi sudah dijaga oleh Allah. Dan memang hadis, kalau kita baca riwayat-riwayat, memang betul-betul nampak penjagaan Allah pada Nabi itu luar biasa. Dalam semua kondisi, termasuk kalau kita buka bab takziah. Takziah itu orang kan pada sibuk. Zaman sekarang, kawan-kawan salafi kan kalau sudah ada acara kematian 3 hari, paling tidak kita bahas 3 hari ya. Takziah itu kan sunnah 3 hari. Kalau hari keempat, kelima itu sudah nggak sunnah lagi takziah. Takziah menghibur orang-orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Secara normal manusia sedih itu 3 hari.
4, 5, 6 itu akan lupa sendirinya masalah itu. Nggak perlu lagi kita hibur, itu akan lupa. Lah bahkan sudah banyak yang pandai menata hati kalau sudah 4 hari, 5 hari. Kalau hari pertama terpukul, saking terpukulnya tuh kadang nengok tembok itu entah apa yang terbayang. Kalau sudah nengok satu benda lain yang terbayangkan, itu memang kondisi kita. Perlu ada tolong menolong satu sama lain dengan takziah, dihibur. Nah kalau hari keempat sudah lupa, lah kok orang lupa kita datang untuk mengingatkan, jadi makruh. Itu membuka luka baru. Maka dalam bab takziah itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kan di negara kita ini sudah pergi, kita terkadang sekarang saya lihat sudah nggak ada lagi namanya dihidangkan makan, tapi ada minum. Dan itu pun sekarang kalaupun ada minuman itu bukan dari keluarga mayit, enggak, dari perhimpunan yang ada di sekitar masjid sosial kematian. Nah, itulah yang menyiapkan makan minum. Sudah nggak ada sama sekali sekarang ini diambil dari keluarga orang yang mati, nggak ada. Kalau orang tuh mengatakan ada, memang dia bicara dengan hal yang dia nggak tahu, menunjukkan dia juga nggak bersosial, eksklusif ke orang, nggak bermasyarakat. Masyarakat sudah punya satu aturan, kita yang ngatur makan minum. Sosial kematian yang punya aturan. Maka tuduhan-tuduhan tak apa zaman sekarang menunjukkan memang orang itu nggak bersosial. Nah sekarang ada hadis Nabi memang yang sahabat mengatakan, kami menganggap bahwa makan di rumah orang yang meninggal dunia termasuk niyahah. Niyahah itu meratapi mayit, dan itu terlarang. Tapi hadis bukan satu, ada hadis yang juga sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, beliau menguburkan, datang untuk mengubur jenazah satu orang Ansor. Bahkan Nabi turun langsung ke kuburan. Rasulullah sampai mengatakan kepada Hafar, penggali kubur, kata Nabi, ausya' min kibali ra'sihi, ausya' min kibali rijlihi. Ini yang bagian kepala dilonggarkan sedikit, kata Nabi pada penggali kubur. Yang bagian kaki dilonggarkan sedikit. Langsung turun Nabi. Untuk ngurus kuburan pun Nabi turun. Sampai singkat cerita, selesai dikuburkan, Nabi dengan sahabat pulang. Belum lagi sempat jauh meninggalkan tempat pekuburan, ada satu orang utusan datang. Utusan itu dalam hadis itu jelas, karena riwayatnya banyak, dalam beberapa riwayat dipertegas. Bahkan dalam kitab Mishkatul Masabih dipertegas lagi oleh Mula Ali Al-Qari, ulama muhaddis yang terkenal, mensyarah kitab Mishkatul Masabih. Maka di situ beliau pertegas, yang datang itu memang langsung utusan perempuan yang suaminya tadi baru meninggal dunia, istri si mayit. Utusan itu mengatakan, ya Rasulullah, istri daripada jenazah ini ngundang makan di rumah. Coba, tahunya kadang satu hadis itu banyak. Maka Nabi nggak mengatakan bid'ah, Nabi juga nggak mengatakan haram, apalagi kok sampai bahasa syirik, enggak. Nabi pun hadir dalam acara jamuan makan. Hadis jelas mengatakan sahabat Nabi ikut makan, sahabat pun makan. Jadi Nabi pernah makan, bukan hari ke-40, hari meninggal itu. Hanya saja yang menjadi garis bawah kita itu tadi, Nabi ikut makan. Tapi ketika Nabi makan, maka Nabi tidak bisa menelan daging kambing yang dihidangkan. Maka Nabi pun mengatakan, beliau manusia yang bergerak pembicaraannya itu dibimbing wahyu, maka mesti Nabi diberi wahyu. Nabi pun mengatakan, daging ini, kambing ini disembelih tanpa izin tuannya. Nabi mau coba nelan nggak bisa-bisa, tapi sahabat lain kan nggak diterangkan, itu ketelan semua itu. Tapi kalau Nabi enggak, mau makan nggak bisa. Maka ketika itu Nabi mengatakan, ini tidak kambing ini disembelih tanpa izin tuannya. Baru betul perempuan tadi ngasih tahu, betul ya Rasulullah, kami mencari kambing tidak jumpa. Pas pergi ternyata yang ada anaknya, anak yang punya, bukan yang punya betul bapaknya, enggak. Tapi kan
sudah sampaikan, nanti kalau bapaknya datang akan kita beritahu. Akhirnya sudah dibawa pulang, disembelih, dimasak, belum izin pada pemiliknya. Maka Nabi nggak mengatakan itu haram, enggak, tapi itu belum selesai itu akadnya. Nabi mengatakan beri makanan ini kepada tawanan-tawanan perang. Nah, ini hadis ini menunjukkan di antara bahwa Nabi itu dijaga oleh Allah. Contoh hadis yang kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sebenarnya bukan untuk Nabi, enggak. Nabi itu enggak perlu. Beliau itu dijaga sudah pasti. Lah kita ini umatnya yang memang hari-hari amal kurang, selalu diganggu setan kanan kiri, semua kondisi. Nah, termasuk tempat kondisi yang kita sangat-sangat memerlukan penjagaan Allah itu ya di Baitul Khala, kamar kecil. Kalau kita nggak dijaga, tempat seperti itu akan membuat hal-hal yang tidak baik untuk kita. Nah, ini li ta'limil ummah, tujuannya diantara yang terpenting Nabi mengajarkan isti'adzah, minta perlindungan itu kepada kita supaya kita selamat, kita bisa meniru bacaan doa tadi. Kalau secara khusus Nabi, beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat setelahnya, Al-Imam An-Nawawi mengulang kembali yang sebenarnya riwayat ini dulu sudah pernah kita bahas di bab sebelumnya tentang sunnahnya membuka pakaian. Kalau mau tidur kan buka baju. Terkadangan aurat kita itu kita buka, namanya di kamar sendiri, kan beda dengan di pinggir jalan. Itu pun sudah kita baca hadis ini, yaitu satir, penutup antara pandangan jin dengan aurat kita, yaitu ketika seseorang membuka baju pakaiannya dengan membaca bismillah. Ini sudah kita bahas, tetapi karena memang munasib dengan keadaan, termasuk kita membuka aurat yang memang dalam kondisi darurat diperlukan ya di kamar kecil, maka di situ pun juga perlu membaca bismillah. Dan di dalam urutan ini nampaknya memang agak aneh, tapi memang itulah yang diajarkan oleh Nabi. Biasanya yang kita tahu kan ta'awuz dulu baru bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, urutan begini adalah urutan dalam baca Quran. Kalau ada sunnah dalam hadis kok yang diurutkan yang lain dulu, ya kita ikuti. Maka di sini beliau mengingatkan Imam Nawawi bahwa yang sunnah itu, saya tengok di terjemahannya nggak ada ditulis, tapi dalam kitab asli dibahas, yustahabbu ayyakula awalan bismillah thumma yakulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunnahnya memang pertama bismillah dulu, baru kemudian baca doanya, karena itulah yang diajarkan urutannya sesuai dalam hadis. Nah, kalau dibaca sebaliknya, doa dulu baru bismillah, kesunahannya jadi hilang. Sunnahnya bismillah itu tidak didapatkan. Sunnahnya yustahabbu ayyakula awwalan, memang itu yang diurutkan. Jangan kita berpandai-pandai, setahu saya itu ta'awuz dulu, a'udzubillah dulu baca Quran kan, baru bismillah. Itu baca Quran, kalau ini masuk WC. Dan memang bacaan-bacaan ini semua anjurannya ketika hendak masuk WC, kalau mau dikeraskan lafadznya. Kalau mau dilafatkan sebelum masuk pintu kamar kecil. Tapi kalau memang lupa, terlanjur sudah sampai ke dalam, janganlah menggunakan lisan, maksudnya jangan dikeraskan. Kalau mau dibaca bil qalbi, di dalam hati. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi beberapa pembahasan yang kita bisa perhatikan dari hadis ini. Dan dalam lafadz doa yang terakhir, ini pun riwayat dari Ibnu Sunni dan juga Al-Imam At-Tabarani, ini pun juga bagus kita hafalkan. Jadi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu yang paling umum yang kita hafal. Ingin kita hafalan tambahan, diantaranya ini hadis yang terakhir tadi, Allahumma inni
A'udzubika minar rijsil najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau dari kotoran yang najis, daripada makhluk yang keji, yaitu setan yang terkutuk. Di sini sempurna, coba kita lihat. Setan itu sifatnya rijs, najis, habis itu khabis, mukhbis. Sudahlah kotor, najis. Jadi setan itu memang makhluk yang najis. Sampai akhirnya para ulama ikhtilaf. Setan itu memang najisul ain, secara zat badannya itu najiskah atau tidak. Maka termasuk dari hadis ini ulama berpendapat sebahagian, bukan semua. Sebahagian ulama mengatakan, Ibnul Imad mengatakan hadza dzikr yadullu ala anna iblis najisul ain. Ibnul Imad mengatakan dari hadis ini di antara dalil ulama yang berpendapat bahwa setan iblis itu memang najisnya itu aini. Ini di antara dalilnya. Lakin dzakarul Baghawi fi syarhi sunnah innahu tahirul ain. Akan tetapi Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, beliau berpendapat lain, bahwa iblis itu bukan najisul ain. Secara badannya itu bukan najis tapi suci. Yang najis itu ya perbuatannya, akhlaknya, itu yang dianggap kotor. Nah, dalil-dalil banyak, diantaranya menurut Al-Imam Al-Baghawi, dalam sholat pun bahkan pernah Nabi memegang iblis karena ganggu, ditahan. Selepas selesai sholat diikat oleh Nabi di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, kalau najis ngapain tengah-tengah sholat kok dipegang? Jadi yang dimaksud najis itu bukan najis secara ain, tetapi najis yang dimaksud itu pemikiran, akidah. Kalau akidah tidak benar, itu pun juga terkadang dalam ayat Al-Quran bahkan sekalipun itu dikatakan najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Allah katakan, jangan orang-orang musyrik diizinkan masuk Masjidil Haram. Dalam Al-Quran bahasanya innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis, kata Allah. Nah, jadi bukan najis yang dimaksud najisul ain. Tidak. Akidah kalau sudah mengatakan Allah itu yang tidak pantas, Tuhan kok dikatakan hal-hal yang tidak pantas, akidah seperti ini dikatakan akidah yang kotor, maka dikatakan najis. Tapi secara badan enggak. Sama dengan setan dalam hadis riwayat yang kita baca tadi. Kita lanjutkan bab setelahnya. Babun nahyi anidz-dzikri wal kalam 'alal khala. Bab yang menunjukkan membahas tentang larangan anidz-dzikri, larangan zikir, wal kalam, dan larangan berbicara 'alal khala'i, ketika berada di kamar kecil. Yukrahu dzikr, yukrahu dimakruhkan adzikru, zikir, wal kalam, dan juga bicara hala qada'il hajat, ketika kondisi sedang buang hajat. Sawaun kana fi sahra, baik kita buang hajatnya itu di tanah lapang, au fil bunyan, ataupun di kamar kecil yang ada bangunannya, baik di tempat khusus WC, toilet, tandas, kamar kecil, atau yang tidak ada bangunan seperti tadi, entah itu sedang sakit pakai pispot, sedang di sungai, tetap hukumnya toilet itu sama. Maka dalam kondisi itu zikir dilarang, berbicara juga dilarang. Wasawaun fi dzalika jami'ul adzkar wal kalam, sama semua zikir apapun, wal kalam, dan berbicara apapun tetap dimakruhkan. Di sini Imam Nawawi menggunakan kata-kata yukrohu, makruh, jadi nggak sampai haram. Tapi kita tahu makruh itu terlarang ya. Jangan memahami makruh seperti pemahaman orang awam. Kalau kita memahami makruh itu, alah makruh aja, lama-lama kita tidak mengamalkan agama, nanti punya pemahaman begitu. Makruh itu larangan, hanya saja mungkin tidak sekeras haram, tapi dilarang. Contohnya tadi, zikir di WC, makruh. Maka apapun makruh itu mirip-mirip dengan itu semua. Terlarang. Illa kalamud darurah, kecuali pembicaraan yang darurat. Kalau darurat lain cerita, minta tolong. Kalau zaman sekarang di hotel itu kan biasa ada telepon, itu kan bicara.
Apakah mau telepon-teleponan sambil buang air kecil besar? Enggak. Kapan itu telepon dipakai? Darurat. Di rumah sakit ada telepon, di toiletnya itu. Kapan dipakai? Namanya orang sakit. Masuk WC masih kuat, kayak tahu-tahunya keluar WC mau pingsan. Telepon orang. Kalau enggak bisa-bisa mati dalam WC. Nah, hal-hal yang seperti ini enggak ada masalah. Namanya darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau sudah darurat, yang terlarang pun jadi boleh. Hatta qala ba'du ashabina, sampai ashabuna, para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan idza atisha la yahmad, apabila seseorang bersin la yahmadullahu ta'ala, maka dia tidaklah memuji Allah. Biasanya kita tahu kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Kalau sedang bersinnya di WC, nggak usah baca itu. Wala yushammit atishan, begitu juga nggak usah doakan orang yang membaca alhamdulillah. Ada namanya tasmiyatul atish. Tasmiyatul atis. Kalau ada orang bersin, sunnah baca alhamdulillah. Lah ketika orang bersin tadi baca alhamdulillah, bagi orang yang ada di sekitarnya mengatakan yarhamukallah. Ini namanya tasmiyatul atis. Lah, di luar WC ada orang bersin baca alhamdulillah. Enggak sunnah baca yarhamukallah ketika kita berada dalam WC. Wala yaruddus salam, dan juga tidak dianjurkan, makruh, enggak usah jawab salam. Wala yujibul muadzin, dan juga enggak perlu jawab orang azan. Wa yakunul musallim muqassiran la yastahiqu jawaban. Kenapa? Karena orang yang salam itu muqassir, dia telah mengerjakan satu hal yang la yastahiqu jawaban, memang tidak berhak mendapatkan jawaban. Wal kalamu bihadza kullihi makruhun karohatat tangzih. Berbicara dalam kondisi ini semua hukumnya makruh. Karohatat tangzih, makruhnya adalah makruh tangzihi, makruh yang tidak sampai haram. Kalau makruh yang haram namanya makruh tahrimi. Jadi hukumnya memang bicara, zikir, jawab salam, jawab orang bersin, doakan orang bersin, ini semua hukumnya makruh, makruh tangzihi. Wala yahrumu, dan tidaklah haram. Fa in atisa, apabila dia bersin, fahamidallahu ta'ala biqalbihi, apabila seseorang bersin kemudian dia memuji Allah dalam hati, walam yuharrik lisanahu, dan dia tidak menggerakkan lisannya, tidak sampai keluar suara, fala ba'sa, maka kalau begitu tidak mengapa. Nah, kalau bersin habis itu alhamdulillahnya dalam hati, boleh. Termasuk juga yang lain, wakadha, yang lain ada azan kok jawab dalam hati, ada zikir kok zikirnya dalam hati, maka fala ba'sa, tidak mengapa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima', begitu juga hal ini dikerjakan sama kondisinya ketika seseorang, mohon maaf, dalam kondisi jima bersetubuh. Sama, jima bersetubuh itu kalam, bicara, makruh. Habis itu kalau dia zikir waktu itu makruh juga. Nah, kenapa makruh? Warwaina, kami telah meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, marra rajulun bin nabiyyi, satu orang telah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi yabulu, beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, orang itu pun mengucapkan salam pada Nabi, falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salamnya. Rawahu Muslim fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa anil Muhajir ibni Qunfudz, daripada Muhajir bin Qunfudz radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu, aku telah mendatangi an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqulu, Nabi sedang buang air kecil. Fasallamtu alaih, maka aku mengucapkan salam pada Nabi, falam yarudda hatta tawaddoa, Nabi tidak menjawab salam hatta tawaddoa, sampai beliau selesai berwudu. Tsumma tadzara ilayya, kemudian Nabi pun memberikan alasan ilayya, kepada aku. Wa qala, Nabi bersabda, inni karihtu, aku tidak menyukai, an adzkurallah ta'ala, untuk aku berzikir pada Allah, illa ala tuhrim, kecuali dalam kondisi suci.
au qala ala thaharatin, atau Nabi bersabda kecuali aku dalam keadaan suci. Hadisun sahih, hadis ini adalah hadis sahih. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkannya Imam Abu Dawud, wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asani dan sahihah, dengan sanad yang sahih. Nah, ini hadisnya jelas. Nabi pernah buang air kecil. Zaman dulu betul-betul beda jauh dengan zaman kita. Bangunannya sempurna, tinggi, tidak nampak. Kalau zaman dulu itu kadang kalaupun ada bangunan itu tingginya tuh cuma sekitar 2/3 meter, hanya 60 sentian. Nah, hanya untuk nutupi ketika jongkok. Jadi kadang orang tuh buang air kecil nampak sama orang lain. Maka sahabat, jangan kita heran kami melewati Nabi sedang buang air kecil. Nah, kok bisa tahu ya? Kita jangan bayangkan toilet zaman sekarang. Enggak, toilet zaman dulu begitulah kondisinya. Maka Nabi sedang buang air kecil, sahabat tahu jelas itu buang air kecil. Nah, ketika Nabi ada yang salam, beliau dalam kondisi seperti itu, falam yaruddah, Nabi nggak jawab salam orang tadi. Bahkan dalam hadis yang kedua lebih jelas, sahabat yang meriwayatkan yang membuat salam itu juga diberitahu, yaitu Muhajir bin Kunfus radhiyallahu anhu. Dan Nabi kapan menjawabnya? Beliau berwudu, selesai buang air kecil, berwudu, selepas itu baru salam. Dan Nabi beritahu, aku kurang suka untuk zikir pada Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, di sini bukan mengatakan wajibnya seseorang harus zikir itu harus dalam keadaan suci, tidak. Tapi untuk mendapatkan pahala yang paling sempurna, ala halatil kamal namanya, kondisi yang sempurna, ingin dapat pahala paling tinggi, berzikirlah dalam kondisi suci. Jadi suci itu bukan cuma untuk sholat, zikir pun bagus suci. Baca subhanallah, alhamdulillah, mau pegang tasbih, mau zikir, wudu dulu. Itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, di sini Nabi menyampaikan ini bukan menunjukkan kewajiban zikir dengan bersuci, tidak, tapi para ulama sudah memberitahu huwa syartul kamal fi husuli fadli dzikri. Ini adalah syarat untuk mendapatkan kesempurnaan ketika ingin mendapatkan fadilah zikir tadi secara sempurna. Nah, di sini sudah disampaikan tadi bahwa zikir apapun itu hukumnya makruh. Jadi nggak sampai haram dalam fatwa ulama. Bahkan termasuk apapun, di sini masuk membaca Quran. Karena Quran itu kalau sudah berbicara saja dilarang, apalagi zikir. Zikir saja dilarang, apalagi seutama-utama zikir. Termasuk di antara zikir yang paling tinggi derajatnya itu kalamullah. Nah, tentu larangannya itu lebih dipertegas lagi. Jadi membaca Quran, berzikir dimakruhkan, tapi dalam kondisi sedang berada di dalam Baitul Khala. Karena Bapak Ibu yang mulia, sebenarnya tuntutan kita ketika berada di toilet itu adalah termasuk syukur. Zikir ini kan menunjukkan orang ingat Allah, menunjukkan dia itu syukur pada Allah. Nah, zikir yang tertinggi sebenarnya ketika kita sedang berada di toilet, membayangkan, mengingatkan, namanya zikir itu kan ingat Allah, membayangkan anugerah Allah tentang anugerah bisa buang air besar, buang air kecil. Kita bayangkan saja dalam hati, ya Allah, ini anugerah besar. Coba kalau tidak dikeluarkan ini oleh Allah, apa jadinya? Terus juga kalau sudah selesai buang air besar, betapa nikmatnya itu buang air kecil, buang air besar. Lah, berpikir seperti ini, kata para ulama, itu adalah sebaik-baik zikir dalam kondisi itu. Jadi bukan subhanallah, alhamdulillah, itu tempatnya lain. Walaupun dalam hati, tadi kan dikatakan oleh para ulama, fala ba'sa. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang tertinggi itu adalah ketika kita dalam kondisi itu bersyukur atas nikmat karunia bisa buang air kecil lancar, buang air besarnya lancar, itu anugerah yang tidak terbayangkan. Itu saja kalau dibuat bisa difahami oleh setiap orang ketika buang air kecil, itu zikir yang terbaik. Itu zikir yang terbaik. Jadi jangan kita nganggap itu zikir hanya
lafadz-lafadz yang biasa kita sebutkan, kita baca, itu jelas zikirnya, tapi juga kalimat-kalimat ataupun yang kita bisa membuat kita tambah syukur pada Allah, itu pun juga dihitung sebagai zikrullah. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada dua bab pendek ya. Bab tentang sunnah kalimat apa, bacaan yang diucapkan ketika seseorang keluar dari toilet. Ini ada 1, 2, 3 hadis yang pendek. Tapi waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mengenai beberapa adab-adab sunnah yang berkaitan masih dengan Baitul Khala. Semoga bisa kita pahami, kita ambil pelajaran, kita niat amalkan, dan juga kita sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Mungkin sebelum kita tutup, ada di antara Bapak Ibu yang tidak bertanya? Dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Pak. Kalau modern sekarang juga itu, hotel itu kamar mandinya dan WC-nya itu juga sebagian hotel kan. Apakah memang ada buat WC itu bisa sambungan dengan kamar mandi dan kamar? Saya modern juga satu kamar dengan WC. Ya, yang dimaksud memang ada beberapa orang di zaman sekarang itu mengatakan dalam kamar jangan ada WC, kan gitu pernah kita dengar. Jadi yang dimaksud larangan itu ya bukan sampai itu, ya boleh-boleh saja dalam kamar ada WC, karena namanya kamar, WC kan pintunya lain lagi. Kalau sudah ada pintu lain tempat, itu sudah dihitung tempat yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dari segi adab dan etika, tentu semakin tempat buang air kecil, buang air besar itu jauh, itu semakin baik. Karena memang di awal bab kita sudah bahas juga bahwa siapa yang, bahkan dalam satu hadis, Nabi kalau sudah ingin buang air kecil, buang air besar, maka beliau akan pergi sampai tidak terlihat oleh orang lain, menjauh. Nah, Imam Nawawi pun sampai mengatakan, kenapa ini alasan-alasan ini? Sebenarnya nggak perlu diterangkan, kita pun sendiri paham. Entah itu baunya jangan sampai ke orang, entah itu bunyinya pun nggak sampai ke orang. Lah kalau kita dekat, entah dalam kamar, itu semua kan sulit untuk dihindari. Nah kalau bangunan-bangunannya lebih lengkap, lebih modern seperti hotel, mungkin kedap suara ya. Tapi kan umumnya bangunan-bangunan kita nggak seperti semewah bangunan orang-orang itu. Maka tentu secara adab etika kita tahu umumnya WC itu di belakang, karena memang seperti itulah anjuran. Tapi kalau bisa meredam itu semua, itu tentu dianggap sudah menjauh. Kalau sudah menjauh memang itu yang dianjurkan. Jadi bukan ada larangan. Kalau sudah pintu sendiri itu tentu sudah dihitung ruangan yang berbeda. Beda kalau kamar seperti orang di Eropa itu udah lain lagi. Dalam kamar ya betul-betul WC di samping, sambil tidur, sambil makan. Ya kamar ya WC. Itulah yang dilarang. Maknanya dilarang tidak baik. Dan itu kita lihat apalagi zaman sekarang ada YouTube di Hong Kong yang betul-betul katanya minimalis. Minimalisnya kita dengan minimalisnya orang tuh beda. Minimalis itu bukan 3 in 1 lagi, yang makan ya WC, bisa WC-nya dipinggirkan, nanti dia duduk di situ makan, satu tempat untuk semua. Dapur ya di sana. Nah ini nggak baik. Tapi kalau sudah ruangan terpisah, nggak ada larangan dan tidak ada masalah. Tapi tadi kembalinya pada kita yang tahu kondisi ini. Memang sudah bagus untuk suara, apakah masih sampai, apakah bau segala macam, ini kan juga sunnah-sunnah itu tetap diajarkan dalam agama. Nabi tadi pergi sampai tidak nampak oleh orang lain. Nah jadi tetap nggak ada masalah, tetapi etika adab yang lain tentu diperhatikan.
Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ini juga sudah kita bahas di bab yang sebelumnya. Perempuan pakai basahan apakah baik? Jangankan perempuan, laki-laki pun sunnah. Aurat laki-laki, aurat perempuan. Apalagi nanti kalau kita membahas fikih, dalam kitab fikih di sini kalau nggak salah Ustadz Al-Nof kan kitab apa fikihnya? Takrib ya. Nah di sana itu juga ditulis aurat itu mungkin yang kita selalu ingat itu satu kondisi yang kita hafal. Aurat laki-laki pusar sampai lutut, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah itu yang umum kita dengar. Padahal kalau dalam kitab fikih hampir itu dalam kitab Yaqutun Nafis, Takriratus Sadidah yang dasar-dasar itu kalau sudah membahas tentang syarat-syarat sholat, diantaranya menutup aurat, itu nanti pembahasan detail. Aurat ketika kita sedang sendiri itu ada. Aurat ketika di depan orang terbagi. Kalau kita laki-laki, depan perempuan yang mahram beda, depan perempuan yang bukan mahram beda. Kemudian nanti auratnya perempuan juga begitu, di depan mahram berbeda. Kemudian bahkan perempuan antar perempuan, perempuan yang jumpa dengan orang yang non muslim itu ada aurat yang berbeda. Ada pembahasan detail dalam fikih. Termasuk juga aurat ketika sendirian. Laki-laki ketika sendirian auratnya itu juga ada. Perempuan ketika sendirian auratnya juga ada. Dan itu berbeda. Kita laki-laki aurat ketika sendirian itu kubul dan dubur. Kalau pakai sempak, celana dalam itu minimal untuk kita mandi pakai itu minimal bagi laki-laki. Perempuan aurat mereka sendirian baina surrah wa rukbah. Lutut pusar ditutup minimalnya. Lebih dari itu bagus. Laki-laki pakai sarung mandi sangat bagus. Perempuan juga ditutup lebih dari itu sangat bagus. Itu untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, luar biasa agama. Coba mungkin zaman dulu nggak terbayang sama orang-orang zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Ini zaman luar biasa Bapak Ibu. Nggak rumah orang, rumah kita pun ada CCTV, entah siapa yang masang. Coba kalau kita amalkan sunnah ini nyaman. Termasuk sunnah ke WC, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam hadis yang jelas, buka baju dan pakaian itu bukan ketika kita berdiri, enggak. Sahabat mengatakan Nabi itu mengajarkan kalau mau buka pakaian, Nabi sendiri tidaklah membuka pakaian kecuali sudah dekat ke lantai. Jadi mau dekat ke lantai buka sedikit-sedikit. Selesai buang air besar, buang air kecil, selesai jongkok diturunkan sedikit-sedikit. Dan itu luar biasanya Nabi mengajarkan di dalam toilet pun sebenarnya buka aurat itu karena darurat, apalagi di luar. Lalu luar biasanya toilet saja Nabi mengajarkan begitu. Jadi memakai basahan itu satu sunnah yang dianjurkan. Mau mandi ya kalau ditanya apa hukum telanjang bulat ya boleh aja. Ada beberapa riwayat yang membahas itu, termasuk Nabi Musa dalam Sahih Al-Bukhari. Di situ diterangkan ada hadis bahwa judulnya bab mandi telanjang. Lah kok ada bab itu? Ya Nabi Musa pernah mandi, tapi mandi kan bukan kondisi seperti kita di pinggir sungai, tapi sudah tertutup. Beliau mencari tempat yang tertutup ada batu. Maka di situ beliau letakkan tongkatnya, baju juga diletakkan di atas batu. Ketika mandi, lah pada waktu itu diterangkan bahwa Bani Israel ini memang seburuk-buruk kaum. Yahudi ini luar biasa. Dengan nabinya itu kalau nggak dibohongkan dibunuh. Itu bahasa Quran. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun, sebahagian dibunuh, sebahagian didustakan.
Ini Yahudi. Dan Nabi Musa, nabi yang paling agung di kalangan Yahudi. Termasuk Nabi Musa pun disakiti. Nabi Musa tuh kalau mandi nggak gabung dengan orang ramai, karena kebiasaan orang-orang Bani Israel kalau mandi telanjang bulat ramai-ramai. Sampai sekarang kan masih dibuat. Nabi Musa nggak, nutup aurat sendiri. Maka di kalangan orang-orang Yahudi ribut. Musa nggak mau gabung kita. Na'udzubillah, mohon maaf, sampai dikatakan Bani Israel itu kemaluannya itu ada cacatnya. Itu yang mereka sampaikan. Sampai akhirnya Allah yang nampakkan. Caranya tadi, ketika Nabi Musa mandi, baju diletakkan di atas batu, tahu-tahu di tengah mandi, batunya lari. Batu bisa lari, itu terserah Allah, batu lari. Maka Nabi Musa mengejar batu tadi sambil membawa tongkatnya. Hai batu, bajuku, sambil dipukul. Ketika berlari, Bani Israel nampak semua. Rupanya tidak masalah, kata Bani Israel. Jadi zaman dulu nabinya itu untuk ditampakkan bagaimana Allah nampakkan sempurnanya itu sampai begitu caranya, saking rusak kaumnya. Ini umat Nabi Muhammad ini memang luar biasa. Kalau umat dahulu itu memang kacau-kacau sampai seperti itu. Dan Imam Bukhari memberi bab, judul dalam pembahasan itu bab mandi telanjang. Jadi pembahasan boleh nggak mandi telanjang? Kalau tanya bolehnya, boleh. Kalau sunnahnya pakai basahan. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi mandi dengan basahan itu sangat-sangat dianjurkan. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.